Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Tema kali ini adalah tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini sudah diakui dunia dan bahasa Indonesia ini diklaim oleh Malaysia karena menganggap pihak Malaysia bahasa Indonesia itu tidak ada yang ada, hanya bahasa Melayu Malaysia. Di video kali ini saya akan mereaksi tentang YouTuber Malaysia yang dihujat oleh netizen Malaysia karena YouTuber Malaysia tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebenarnya ramai yang minta saya react video ini, bahkan di TikTok ramai yang tag saya. Bang Rusdi, ayo dong react video ini, berani nggak? Nah, jadi saya harus beranilah karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu, rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Jadi di video kali ini insya Allah saya akan mereaksi dan memberikan sedikit respon. Mau juga mendengar ternyata bukan Rusdi seorang yang mendapat hujatan seperti itu. Ternyata ada teman-teman influencer yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi kita sama-sama saksikan seperti apa videonya dan kira 3, 2, 1. Dilarang pakai bahasa Indonesia, milenial Malaysia memberontak. Wow, saya juga marah kalau saya dilarang menggunakan bahasa Indonesia. Apa salahnya? Salahnya di mana? Pertarungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di media sosial sulit dielakkan. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Dan fenomena ini mungkin tidak terbayangkan sebelumnya oleh tokoh-tokoh tua di Malaysia yang selalu berdiskusi mengenai tamadun Melayu. Saya mau beli kamus bahasa Indonesia. Sebagian mereka adalah Melayu palsu. Mereka juga tak pernah menghormati leluhur suku mereka di wilayah Indonesia. Sebagian mereka adalah Melayu palsu. Melayu palsu, guys. Tokoh-tokoh tua itu terlalu yakin dengan konsep mereka dan Tokoh-tokoh impian tua mereka. ala Melayu. Padahal konsep itu amat lemah. Orang bukan suku Melayu, tapi dipaksa menjadi Melayu. Konsep itu pun mau dijual ke Indonesia. Mereka juga mengais-ngais sejarah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Padahal bahasa Melayu Indonesia di wilayah telah diangkat Indonesia jadi telah bahasa diangkat Indonesia. menjadi bahasa Indonesia. Halunisasi mengenai Melayu menyebabkan mereka tak sanggup menerima kenyataan ini. Tapi cara berpikir kaum milenial Malaysia sungguh berbeda. Mereka tak terlalu peduli dengan konsep Melayu palsu itu. Mereka berpikiran realistis. Kaum milenial Malaysia lebih realistis. Jangan heran jika banyak kaum muda Malaysia yang dengan senang hati menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk saya, Mereka pun tahu betul bedanya antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia jelas sudah baku dan modern. Adapun bahasa Melayu Malaysia belum baku, bahkan masih terkesan sebagai bahasa kampung. Bercampur aduk juga dengan bahasa Inggris. Harus melalui pengembangan lah bahasa Melayu. Dalam pertarungan antara bahasa Melayu Indonesia Malaysia dan bahasa Melayu itu, pemenangnya sebetulnya sudah bisa ditebak. Data di internet dan media sosial tidak bisa dibohongi. Algoritma media sosial selalu memihak bahasa yang dipergunakan lebih banyak. Sia-sia juga tokoh-tokoh tua Melayu Malaysia berteriak bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebab semua orang juga Ia sudah stres tahu. hadapi dominasi budaya dan bahasa Indonesia. Sebentar ya guys. Kalau ya memang adalah benar juga bahasa Indonesia itu berasal akarnya daripada bahasa Melayu juga. Tapi kan Indonesia itu sudah diangkat menjadi bahasa Indonesia karena melalui proses pengembangan begitu. Jadi apabila dia sudah di-brandingkan menjadi bahasa Indonesia, jangan anggap lagi itu bahasa Melayu walaupun itu asalnya daripada Melayu. Harus dihormati sebagai bahasa Indonesia karena sudah melakukan pengembangan, karena Indonesia itu negara besar yang mereka tuh sepakat bersatu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tugas bahasa Melayu di sini adalah bagaimana bahasa Melayu Malaysia terutamanya bagaimana melakukan pengembangan begitu, pengembangan supaya rakyat Malaysia itu sendiri
bisa menggunakan dengan baik bahasa Melayu itu, termasuk saya begitu. Jadi saya cuma di video ya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau di kehidupan sehari-hari di Malaysia itu saya menggunakan bahasa Malaysia juga begitu, tidak ada masalah pun. Tapi janganlah menganggap apabila saya bikin konten menggunakan bahasa Indonesia, sepenuhnya hidup saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jangan begitu guys. Satu keberuntungan apabila kita bisa menggunakan bahasa asing begitu. Tidak ada dosa di situ kalau kita menggunakan bahasa asing. Tidak ada kaitan sama sekali apabila kita menggunakan bahasa negara lain. Kita pindah negara, kita tidak mencintai negara kita. Belajar dari mana? Guru kamu di mana gitu? Siapa guru kamu? Siapa yang ajar kamu seperti itu? Jadi jangan emosional begitu, jangan terlalu emosional kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita harus akui bahasa Indonesia itu makin ke depan makin modern, makin banyak yang guna begitu. Dan kalau kita lihat di sosial media sendiri, di YouTube, di mana-mana platform digital, bahasa Indonesia itu bisa dikatakan setanding dengan bahasa Inggris yang lain guys. Jadi harusnya kita belajar bagaimana bahasa Indonesia itu berkembang. Bahasa Malaysia itu harus belajar bagaimana bahasa Indonesia itu berkembang. Jadi itu yang harus dipelajari, bukannya mau memelayukan semuanya bahasa yang ada di sini. Nah, begitu. Saya pula yang emosi guys, karena saya sendiri pernah mendapat hujatan seperti itu guys. Hampir down. Tapi disebabkan netizen Indonesia beri dukungan, saya kuat guys. Jadi kita lanjut. Tak ada gunanya pula tokoh-tokoh Melayu Malaysia seminar setiap hari hanya untuk memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Janganlah begitu. Karena hal itu akan semakin menjadi bahan tertawaan dunia. Nah, berikut ini adalah contoh milenial Malaysia yang memberontak. Ia tak mau dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya juga, jangan larang saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana ada seorang YouTuber Malaysia yang bernama Rusdi Rusli, di mana dia ketika dia membuat video memakai bahasa Indonesia. Dan tentu ini memancing emosi netizen Malaysia karena menganggap Rusdi Rusli tidak harus memakai bahasa Indonesia. Dan YouTuber Malaysia tersebut juga diusir untuk berpindah warga negara menjadi warga negara Indonesia. Karena menurut netizen Malaysia tidak pantas orang Malaysia memakai bahasa Indonesia. Karena menganggap bahwa Malaysia ini bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanya bahasa Melayu. Oleh sebab itu Malaysia atau netizen Malaysia menolak ketika ada seorang YouTuber Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia, baik itu di negaranya atau di mana-mana negara. Dan ini jelas sekali bahwa netizen Malaysia ini anti terhadap bahasa Indonesia. Tetapi alhamdulillah bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan oleh UNESCO dan menjadi bahasa internasional. Dan ini semakin membuat netizen Malaysia semakin sakit hati, iri, dengki, dan lama-lama bisa menjadi darah tinggi ya teman-teman. Dan kita sebagai orang Indonesia hanya melihat ini adalah orang yang iri dan orang yang tidak mampu mempertabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Ketika melihat bahasa Indonesia yang mendunia dan penuturnya kurang lebih 300 juta, inilah yang membuat netizen Malaysia semakin lama semakin iri, dengki, dan semakin lama semakin benci, dan lama-lama kecemplung jurang atau jatuh ke jurang. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.